4 kali. Nah, berputar. Setelah itu punggung, tangan kanan kiri juga 4 kali. Sudah. Setelah itu sela-sela jari. Nah, sela-sela jari ini. Kayak gini ya. Gini dilempar keluar. Setelah itu memunci. Nah, memunci ini diputar. Tidak hanya diputar. Nah, ini setelah itu jempol, tangan kanan kiri. Yang muter ini adalah tangan kita. Nah, kita putar kanan kiri. Juga 4 kali ya. Nah, setelah itu baru kuku jari. Jari ini yang muter bukan tangannya ini, tapi yang muter adalah kukunya. Nah, searah jarum jam. Kanan kiri 4 kali. Setelah itu ini bisa kita lakukan sebenarnya 60 apa Bu? 60 menit saja. 60 detik. Jadi hanya 1 menit. 1 menit itu gelis. Kalau panjenengan pakai air mengalir, pakai sabun, tangannya dibasahi dulu, setelah itu pakai sabun. Kita terapkan 6 langkah mau mencuci tangan. Nah, nanti kalau itu tadi di lagunya sudah dikubah tentang tata cara cuci tangan sesuai 6 langkah. Nanti nyuwun sewu, nanti saya paling nih ke ustadzahnya, nanti biar di share di grup. Itu baru penyebab penyakit saluran pernapasan atau virus ini berasal dari Cina. Benar, ini sebenarnya kita mengalami coronavirus ini dulu kalau 4 tahun 5 tahun yang lalu kita pernah dengar MERS, SARS. Kalau SARS itu dulu penyebabnya adalah binatang, terutama di peternakan. Ternake kabeh mati. Zaman semono yang gulung tikar adalah peternak, terutama ayam. Berdampak sangat banyak. Jadi dulu indikatornya ternake mati kabeh, semua turun, takutnya ada SARS. Kalau dulu sebenarnya ini juga sama dengan itu, tapi beda penyerangnya. Kita di awal-awal penemuan corona ini, awal muncul kasus ini, dulunya hanya binatang ke manusia, tapi sekarang mutasinya manusia ke manusia karena sudah kontak, ya. Lanjut, Mbak. Nah, ini corona ini merupakan virus zoonotik. Ibu-ibu mesti bingung, rasa tak omongi, bingung ya. Transmisi dari hewan ke manusia yang saya bilang tadi. Kalau awalnya ini memang dari hewan yang, terutama hewan-hewan yang tidak seharusnya dikonsumsi manusia, itu banyak dikonsumsi, terutama di daerah Cina. Contohnya kelelawar, apa, ular. Pinter sama delok berita bendino, pinter sampean, pinter. Ya ngono ya, aja panggah delok sinetron ya. Mamamu lek panggah delok sinetron sampai nangis-nangis ngono, ayo man delok beritae mang. Delok berita apa? COVID-19. Apa? Ya, pinter ya. Ini merupakan, ini tadi hewannya seperti unta, kucing, kelelawar, ular nggih. Tapi dalam perkembangannya sekarang ternyata mediatornya menjadi manusia ke manusia. Lanjut, Mbak. Nah, ini loh yang saya jelaskan tadi, gejala infeksi saluran pernapasan. Hidung tersumbat ini seperti tanda batuk pilek biasa. Cuma biasanya kalau yang menderita ini baru kontak dengan daerah endemi, pandemi, terutama seseorang yang baru pulang berpergian dari daerah luar, contohnya terutama Cina. Sekarang semua sudah menyebar ke seluruh negara. Jadi semua negara sekarang waspada penanganan COVID-19.
Nah, ini kalau untuk tanda gejala pneumonia tadi yang saya atur nih sebenarnya hampir sama. Kalau pneumonia ini sudah ada sesak nafasnya. Siapa yang punya keluarga loro pneumonia? Ndak roh. Iki ora enek sing duwe. Karena banyak pneumonia itu di Indonesia kasusnya banyak. Jadi biasanya pneumonia ini diderita oleh seseorang yang biasa punya kebiasaan merokok. Aku ora ngedeni-deni iki. Kenyataane ngono. Jadi bener pneumonia apa ora selain tanda gejala adalah dengan foto ronsen. Nggak iso main, wes matok pilek sesek lara pneumonia Kang, nggak iso ya. Jadi harus ada pemeriksaan medis lebih lanjut. Lanjut Pak. Nah ini lek nggawe masker, pakai masker. Maskernya jangan diletakkan di leher ya sayang. Nah pinter. Wah semarahi bundane. Karo bundane yang harus pakai masker itu adalah hidung dan mulut, karena saat kita bernapas lewatnya hidung dan jadi kalau leher tidak butuh masker, nggih. Memang untuk ini terutama jika putra-putri panjenengan semua lagi sakit flu, entah itu flu apapun, batuk pilek ispa, itu memang pencegahannya yang pertama harus pakai masker, harus. Karena yang sakit biar tidak menularkan ke orang lain harus pakai masker, karena menularnya lewat virusnya lewat udara keluar ya. Pakai masker. Terus yang kedua, pakai masker yang benar bagaimana? Coba sayang ke sini. Siapa namanya? Nah, sini. Wah, pinter. Mas Torik. Ayo yang pakai masker biasa ke sini. Nah, kamu ya. Engkau bener bedanya mamamu. Sini, maskernya dipakai. Sini, enggak apa-apa. Mbak Dela maju, Mbak Dela. Oh, Mas aja, ya. Mas Topa, benar. Saya minta satu, Bu. Namamu siapa, Nak? Torik. Namamu siapa, Topa? Yang benar. Kalau ini hanya masker berbahan dari kain. Kalau ini masker bedah namanya. Ini masker bedah yang biasa digunakan di fasilitas kesehatan dan juga untuk warga masyarakat umum. Karena masker itu macam-macam. Kalau N95 itu kayak cerubung Bu, melali ranggowo. Mergane aku ya kesusu. Wah saya datang dari Puskesmas setengah 8 dibilangi, engkau ngisi ya Neng Nurul Hidayah. What? Saya bilang gitu. Buatnya metu twing. Bah aku apa ya iso. Gitu ngapunten ya. Kalau ini sebenarnya tujuannya benar pakai masker, tapi ini karo mbokmu ditaleni ning kene dang. Nah, ini kok tak warai sing carane bener ya Bu ya. Lek pakai masker itu yang bener bagaimana toh? Apa iki ditali dikuncring ngene iki. Nah, intinya kalau pakai masker, kalau panjenengan pakai masker ini masih bisa membau ya apa ya? Mambu. Ngliwati telek mambu telek, ngliwati mambu wong goreng tahu ya mambu, terutama lek goreng gereh sik mambu. Berarti lek nggo masker sik kleru. Sampeyan titeni. Nah, kalau pakai masker ini sebenarnya penciumannya sing diambu malih apa, Bu? Ababe dhewe-dhewe bener, Bu. Tepuk tangan dengan Bu siapa ini? Bener. Karena pakai masker ini gunanya untuk melindungi agar udara luar tidak masuk ke pernapasan kita. Jadi yang dibau ya pernapasan kita sendiri. Ini caranya ya. Ini Bu ya. Hari ini kita pakai yang tali. Kalau ini tadi kan sudah ada. Ini biasanya untuk hijab. Kalau yang ada tali seperti ini biasanya untuk masker hijab yang pakai hijab. Ini kalau ini pakai yang tali biasa ya. Karena apa? Perbedaannya ini pakai masker, ini pakai masker.
Tapi ini masker berbahan dari air. Dia tidak ada tempat untuk mensteril virusnya, ya. Karena ini ada 2 lapis. Ini kalau kita raba ini ada 2 lapis. Dan jangan sampai lupa, yang warnanya terang putih ini mesti ada 2 warna ya. Pokoknya yang warnanya terang itu mesti di luar, yang warnanya netral itu mesti ada di dalam. Karena yang ada di dalam ini ada untuk tempat lapisan untuk menyaring virus agar tidak masuk ke tubuh kita. Jadi salah pakai masker kleru tidak ada gunanya. Jadi dipakai ini, jangan lupa yang ada kengkengnya. Kawat. Nah, betul. Kalau yang ada kawatnya, padahal ini bukan kawat, tapi diaturi kawat ya pokok. Yang ada kengkengnya ini, ada kawatnya katanya Ibu. Ini ada di bagian atas atau di bagian ujung. Cara pakainya kalau yang ikat seperti ini, langsung diikat yang paling atas. Pas di atas hidung, jangan di bawah hidung gini. Saya sering menjumpai pasien itu datang ke puskesmas, gak masker ini. Oh Bu, loh, laru Pak. Engkau lah tahu enggak nih, aku selempak nggak bisa nafas. Lah gunanya gak masker, opo? Saya bilang gitu ya. Jadi orang puskesmas itu lah enak gawe masker saya nggak bener mesti diseneni. Kok mesti guyu-guyu berarti. Lah gunanya beli masker mahal-mahal ini apa? Saya bilang gitu ya. Ini digunakan pas di atas hidung, diikat. Ikatnya ya aja renggang ini pun blok. Jadi ikatnya harus kencang. Setelah ini yang bagian bawah ini harus menutup di bawah dagu, ditarik ke bawah sampai bawah dagu. Setelah itu diikat. Ini kalau yang ikatan. Dan dipastikan ini kencang. Kalau kencang ini tidak akan ada udara yang masuk. Setelah itu jangan lupa hidungnya pesek, aja kuatir, yo mangkat ketok pesek, sing mancung tambah mancung. Mancungnya yo mangga sesuai ukuran hidung. Ini harus di body ben rada ini. Kalau gini ini kan lurus, ya toh? Ini harus di body sesuai. Nah, hidungnya, jadi hidungnya mancung kayak ketok. Ya. Kalau ini, bentar, kalau ini sebenarnya ini makanya tidak gini, ini tidak diikat gitu. Pas saya yang kata itu bagus ya. Nah, bentar. Langsung, kalau ini kan ikat, berarti di antara telinga, berarti nggak ngene. Ini harus ini diseneng gone di ujung. Setelah itu ini diikat. Rasa sama kayak ini bener makanya. Nah, selempet bunga. Nah, bener. Karena itu, karena masker ini adalah tidak bisa diganti. Rong dino masker sitok, tolong dino masker sitok tidak bisa. Masker ini bisa bertahan berapa? 4 sampai 6 jam. 6 jam itu maksimal. 4 jam itu sebenarnya sudah harus ganti. Jadi pakai masker seperti ini. Iki ning jero iki ya, Bu. Ambune apa? Abape dhewe ra sikatan mambu ning ngene. Kalau benar, masyarakat biasanya alasannya kalau pakai masker yang benar ini rasanya selempek. Tapi kalau panjenengan tidak menggunakan masker dengan baik dan benar, tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya. Jadi mohon pengetahuan yang sedikit-sedikit ini nanti diterapkan, ya, untuk pencegahan kita bersama. Terutama yang batuk pilek harus pakai masker. Kalau tidak batuk pilek, selama tidak beraktivitas di keramaian, silahkan menerapkan pola hidup sehat dengan cara cuci. Jangan lupa kalau mau makan, terutama ya, harus cuci tangan.
Terutama anak-anak kalau dibiasakan dia akan menjadi hafal. Biasanya anak iki manut lek ngomongi ibu ibu itu cuci tangan kono ndak dicepai sabun ya ndak pakai sabun. Kalau panjangan ada sabunnya terus panjangan kasih tahu caranya yang benar, dia akan menerapkan. Terus ini ya, yang pertama pakai masker. Ini gunakan masker ketika menunjukkan gejala batuk dan bersin seperti saya aturkan tadi, nggih. Ini cuci tangan. Setelah itu, masker ini juga ada caranya saat membuang. Orang syukur di gua. Bagaimana? Iki eman-eman masker larang tak cepot neh. Padahal cara membuangnya ini. Kalau ini kan ada talinya. Yang diputas ini gini, bukan ini diputas. Sama itu nanti yang diputas itu dipegang. Ya, setelah ini dipegang gini, langsung tutup. Ya, ditekuk, dibuang di tempat sampah. Jadi ini tidak akan bisa digunakan kembali. Kayak saman kenane saman cuci. Sama saya tahu cuci masker. Masker terutama masker disposable yang beli ini. Ada enggak? Mesti enak. Jadi sering nemoni. Pak, masker kok beli? Oh, aku lo cuci. Karena dikira masker itu bisa dicuci kayak kain. Eman-eman loh Bu. Jadi sangat penting ya. Ketoknya sepele tapi kalau tidak tahu akhirnya tidak ada manfaatnya. Ngoten nggih. Lanjut. Nah, ini. Kalau ini untuk batuk. Kalau batuk ini kok ngapunten saya berdiri nggih. Kalau batuk saat panjenengan batuk bagaimana caranya? Lek watuk ngono ya ditokne apa piye? Sapa ya testimoninya? Bapak, Pak, lek batuk ngoten biasanya piye, Pak? Ganti ya aja panggah sampean sanding-sanding. Piye, Pak? Pak sinten, Pak sinten? Oh, Pak. Kula sinten Pak Riko. Pak Niko, lah kalau batuk bagaimana, Pak? Mensikapinya, Pak? Ya wis watu oh ngene. Ngomong, orang ngomong tapi gerakannya sudah menunjukkan lek watuk ngene. Terus panjenengan Pak, ora leh nurun lho, sampean piye? Aku wis seruh wonge ngene. Berarti kaya lek nyekel mik iki. Kalau panjenengan Pak, piye carane menutup mulut? Aku ya wis seruh ngene iki yo menutup mulut ngene ya. Ayo bagaimana? Pripun Pak? Aku arep nikoni bapak-bapak seneng Jawi pra nggih sungkan. Monggo Pak, pripun? Dhuwur mikire kadoan ya. Sebenarnya batuk itu ada etikanya. Etika batuk. Jika batuk sing paling penak, lek arep golek tisu, iya lek bendina nggawa. Aku yakin sing nggawa tisu ki sakmu ngene iki paling sapa ya? Wong 5 paling ngene. Karena kami pun dari petugas kesehatan juga orang mungkin nanti nggawa tisu ya. Ternyata ora usah nggawa tisu, tinggi pencegahan batuk iku wis penak. Bendina digawa ngalor ngidul. Nggih apa, Bu? Kaki, sapa milih kaki? Waduh. Kalau kaki ini benar kita bawa kemana-mana, tapi buat jalan. Jadi saat kita batuk, piye ta batuk iki? Bunyine piye lek batuk? Grong-grong ngono ya. Kalau saat kita batuk yang harus kita lakukan adalah batuk atau bersin kita tutup dengan tangan. Tangan sing endi? Pak, pakai tangan. Tapi tangan dalam. Jadi kalau batuk ini tangan dalam itu bagian siku atas. Jadi saat batuk sing ngoles kepalanya marani keleke dhewe. Sing paling penak karena lengan dalam itu dekat ketiak ya. Bukan ngambu keleke bukan, tapi mendekati lengan
dalam. Saat batuk, grong, itu langsung seperti ini. Jadi kumannya pamannya nempelnya di tangan lengan dalam atau baju dalam. Kalau gini, watok kayak Pak Iki, watok, grong, tutupi ini tangan. Setelah itu berjabat, ya wes, kumane ning dipindah. Iki engko malih watuk pilek neh, ya padha nggih tangan neh, salaman neh. Akhirnya kenapa batuk pilek atau ispa itu mudah menular? Karena penyebabnya adalah virus. Dan saat batuk pilek ndak pakai masker, lek watuk ditutupi nggih tangane, baruno nggih jabat tangan. Sudah. Baruno ndak cuci tangan wisan ya. Jadi pakai lengan dalam. Setelah itu bisa juga dengan tisu. Siapa sing nggo tisu? Bu, ada tisu, Bu. Oh. Ada yang bawa tisu. Nah, pinter. Mamamu suwayang ya, Nduk, dibawani tisu barang. Ada yang bawa tisu? Oh iya, terima kasih. Saat kita batuk jika menggunakan tisu, Dora, piye caranya? Ini bisa dilempar atau bagaimana? Aku yakin orang-orang kalau batuk biasanya tisunya yo ini. Ini kalau pilek barang ini simpen nih. Kok balenya nih? Bener enggak? Bener enggak kebiasaan itu? Bener? Ternyata tisunya harus dibuka. Terutama yang minimal ya. Seperti ini. Jika batuk atau pilek langsung ini dipegang dengan dua tangan di tempel. Waduh, gerong-gerong atau bersih. Enggak apa-apa. Setelah itu sama dengan pakai masker tadi. Setelah ini langsung ditutup, yang dalam tetap di dalam, yang di luar tetap di luar. Jadi tadi pakai masker tutupnya kan sama ke dalam. Ini kalau pakai tisu juga. Waduh, gerong-gerong, bersih, boleh, nggak apa-apa. Setelah itu ditutup seperti ini, ditangkap, dibuang di tempat sampah. Setelah itu cuci. Kalau pas ada di perjalanan harus, kalau tidak ada air harus pakai hand sanitizer. Jadi tidak ini bucek-bucek, bermantan apa patok nenek, simpan naik modalnya nenek. Itu tidak ada gunanya. Jadi dibuang di tempat sampah. Setelah itu, setelah tisu digunakan, buanglah tisu ke tempat sampah. Leres? Oh, ndak oleh dibaleni ping bolak-balik lho nggih. Terus setelah itu cuci tangan. Lanjut, Kak. Ini tadi 6 langkah cuci tangan. Yang pertama, jika menggunakan air mengalir, langkahnya ada air ataupun tidak ada air, langkahnya tetap 6 langkah. Pun sakit, Bu? Ibu-ibu yang di belakang sakit? Mboten. Wah, sampun, leres. Nggih. Jadi sudah bisa, Bu? Bener. Siapa ini yang perwakilan sing sakit? Bagaimana tadi caranya yang pertama? Ya, gosok-gosok. Setelah itu punggung tangan, sela-sela jari. Setelah itu mengunci kanan kiri. Nggih, setelah itu jempol tangan kanan kiri, setelah itu kuku-kuku. Nah, sing muter apa nih? Ibu jarinya. Bener. Pinter punan. Sudah, Mbak, lanjut. Ini, bagaimana mengurangi risiko terjangkit virus corona? Yang pertama, jangan lupa terapkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Cuci tangan
Tutup mulut atau hidung Anda jika batuk dan bersin. Masak, kalau masak makanan terutama berbahan daging harus dimasak dengan matang, tidak boleh setengah matang. Terus menjaga jarak dengan seseorang yang menunjukkan gejala seperti flu. Jadi lek sing batuk pilek flu ndak pakai masker, sampean sing gawe ancang-ancang. Lek wong nggawe masker ya ndak papar, agak dekat, tapi setidaknya harus menjaga jarak. Terus hindari kontak langsung tanpa alat pelindung diri dengan hewan liar dan hewan lunak. Hewan lunak ya apa, Bu? Aku yo wis ngantuk tuh. Ngerti, Bu. Aku mengi teko 7:30 lho. Baru ngono ki HP ku klunding ngono. Dingi kan mulai cepet, tidak tahu. Karena suratnya sore kayaknya, iya Bu. Lanjut. Ini yang, ini tadi sing biasane rekreasi sementara leren. Hindari berpergian di tempat-tempat keramaian. Sekarang Car Free Day, sebenarnya mungkin saya kasih saran ya Bu, untuk koordinasi sekarang pakai media sosial yang ada saja. Di sini tidak libur, Bu? Libur? Mulai besok. Sekarang mungkin kita memanfaatkan teknologi dulu ya Bu. Jadi menghindari kontak dengan apa? Dengan banyak orang. Bukannya ra oleh lho dolan metonggone, enggak oleh. Tapi menghindari kontak dengan banyak orang. Lah iki aku yakin kabeh kenal. Terus lek ade dolan ning Pantai Perigi apa sing ndi sing terkenal iki. Sing anyar sing dalane enake. Ning Gemah, ning kono kan ndak roh kita, ya. Kontak dengan siapa saja. Kalau dengan warga di sekitar kita semua pasti tahu. Oh iki tahu semua ya. Terus jika mengalami demam, batuk dan sulit bernapas, segera ke fasilitas kesehatan. Jika menunjukkan tanda gejala sakit, monggo Puskesmas buka 24 jam. Kalau nang Puskesmas ndak marem, ya panggah sik niku kudune nang Puskesmas. Cedeko kan panggah nang Puskesmas. Engko nang rumah sakit ya panggah ujung-ujungnya tetap di ke Puskesmas, ya. Karena apa? Mau ke rumah sakit, mau ke Puskesmas, monggo. Tapi silahkan datang ke fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan sudah disediakan oleh pemerintah di sekitar panjenengan. Mungkin Berago ngaduh ning Puskesmas induk, monggo ke Pustu Polindes. Karena sing Sumberagung ini ada Puskesmas pembantunya. Nanti kontak ke bidan desa ya oleh. Aku cocokku neng bidan desa, monggo. Yang penting kontak dengan petugas kesehatan. Jadi kalau ada apa-apa bisa dikasih solusi yang terbaik. Terus ini jika panjenengan menunjukkan tanda gejala sakit tersebut dan baru perjalanan dari terutama daerah kontak, ya, perjalanan, riwayat perjalanan kaya sing tas plesiran, sing tas liburan ning endi biasane liburan ning Hong Kong, Taiwan, Bali, pinter. Saman kapan ning Bali? Melu ya aku. Terutama di daerah-daerah. Sekarang semua negara sekarang merupakan daerah pandemi, nggih. Pandemi itu apa? Semua negara waspada corona, ya. Jadi kalau ada tetangga, saudara, keluarga yang baru pulang dari luar negeri, jangan malu berkomunikasi dengan petugas kesehatan atau puskesmas. Bukannya wong sing kontak atau melapor ke puskesmas kuwi mesti bermasalah. Gitu. Biasanya di masyarakat ini ngoten. Engko lek diparani wong puskesmas mesti wong bermasalah. Masalah kesehatan maksudnya. Padahal wong puskesmas iki lek dolan ora mandang sehat sakit dikunjungi. Karena tugas puskesmas adalah memastikan warga masyarakatnya sehat semua. Dalam keluarga itu tidak ada pun yang sakit, mesti yuk dikunjungi,
Nggih to, tanggane dikunjungi, sebelah ya dikunjungi. Mergane apa? Aku liwat. Endi Bu? Nek Pak Jono. Terus, yo ngalah aku ora diampiri. Yo tak ampiri. Sapa sing biasa tak kunjungi? Ini kene nek ora aku sing kenal. Ayo Bragung suwering tak kunjungi. Iya. Ora wedi to tak kunjungi. Iya. Biasanya aku ning kono ngono mesti anu, lek nek sing kembang ngene, Bu aku njaluk kembangmu. Iki dolan kunjungan nang njaluk kembang. Ha Bu. Aku kan mau njaluk apa Bu? Saya demen kalau ke daerah Bragung, mulai oleh-olehan. Enek sing duwe jeruk ngene, golek opo? Wah, aku demen golek aku. Enek kembangnya apik, aku njaluk kembangnya ya Bu. Guyon ya Bu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau ada tetangga saudara intinya atau keluarga kita ada yang menunjukkan tanda gejala seperti ini, silahkan kontak dengan petugas kesehatan. Urung mesti lek lara kuwi tapi dapat penanganan. Karena watuk pilek biasa pun kalau panjenengan lagi sakit ispa terus tidak diobati, itu bisa berbahaya. Karena ispa atau batuk pilek yang tidak ditangani dengan bagus bisa menyebabkan masalah di paru. Intinya seperti itu, ya. Jadi monggo, mungkin ada pertanyaan Bapak Ibu? Ki masih wis mulai loh, ki sampai 9:30 tak tahan. Ki urung masak, karo Bu Guru lek ngundang jam 7:30, urung adang. Cek tuku jangan ki meng. Ada pertanyaan Bu, Pak? Monggo Pak, ajak iku arep tekan aku. Ada Pak? Mboten. Mungkin dari ibu-ibu, mungkin dari Ustazah ada tambahan. Intinya ngoten nggih. Intinya harus menjaga kesehatan diri dan keluarga diawali dari keluarga. Terapkan pola hidup sehat di rumah. Omahe sing apik magrong-magrong, cendelane dibukai. Emah aku lek kunjungan pintune cendelane ra tau dibukai. Selambune ndak tahu dibukai, tak bukai biasanya ya. Jadi biarkan sirkulasi udara di rumah masuk dengan bagus. Kalau sirkulasi udara di rumah masuk dengan bagus, insya Allah keluarga menjadi sehat dan ditunjang dengan pola hidup sehat. Nggih. Jangan lupa sekarang untuk pencegahan kita bersama, saya titip pesan, jika tidak ada kegiatan yang begitu penting, kurangi kontak dengan orang banyak. Kontak dengan orang banyak itu apa ya dolan sakandane niku wau nggih. Kalau kontak karo tanggane ya perlu, masa ora tau dolan karo tanggane ya. Bendi esuk ya mesti blonjo. Tapi jika ada yang menunjukkan tanda gejala ispa, watuk pilek biasa niku, monggo diaturi tindak puskesmas untuk mendapatkan pengobatan yang benar, nggih, dan tepat, nggih. Itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan, saya tutup. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya tadi dari awal sampai sekarang ada yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu atau kurang kurang sesuai dengan yang Ibu harapkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Inilah kemampuan kami. Mohon maaf ini tadi lekku gawe materi yo seala kadarnya. Besok kalau ada pertemuan lagi kontaknya agak jauh ya Bu ya. Jadi biar bisa membuatkan yang terbaik untuk Bapak Ibu semua, nggih. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, jaga selalu keluarga kita masing-masing di rumah, terutama ibu-ibu terapkan pola hidup sehat untuk keluarga. Dari menyiapkan makanannya sampai cara makannya, jangan lupa terapkan cara cuci tangan yang baik dan benar. Itu yang paling mudah. Nggak usah bingung nguber-nguber golek masker. Kalau kita sudah menerapkan pola hidup sehat, insya Allah kita akan menjadi sehat. Intinya seperti itu. Apapun masalah kesehatan yang ada di masyarakat, silahkan berkontak dengan petugas kesehatan yang ada di puskesmas. Kami petugas akan berusaha memberi pelayanan yang terbaik untuk panjenengan semua. Insya Allah bagaimanapun kalau ada masalah yang ada di masyarakat bisa kita komunikasikan. Tidak semuanya harus pada ketakutan,
Ngoten. Saya tutup nggih Bu. Nggih. Matur suwun sanget waktune ngapunten ini tadi ditahan sampai siang nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.